Sungguh keterlaluan, penggali kubur ini tega meniduri mayat wanita di dalam kubur, hingga membuat Nabi Muhammad marah besar. Dikisahkan, di zaman Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang pria penggali kubur. Pria itu sudah selama 7 tahun berprofesi sebagai tukang gali kubur. Setiap ada seorang muslim yang wafat, pria itu selalu membuatkan lubang kubur untuk tempat pemakaman jenazah baru. Entah sudah berapa banyak pria itu mencangkuli tanah dan membuat lubang kuburan setiap tahunnya. Yang pasti bila ada kabar ada seseorang yang meninggal dunia, ia sudah terbiasa bersiap untuk menggali lubang-lubang pemakaman baru. Suatu ketika, terdengar kabar ada seorang wanita Ansor yang wafat. Pria penggali kubur itu lantas membuatkannya sebuah lubang kubur untuk memakamkan jenazah wanita itu. Setelah pemakaman wanita Ansor telah selesai, pria penggali kubur itu kemudian malah membongkar makam wanita Ansor dan menelanjanginya. Saat itulah setan telah berhasil membujuk dan menyuruh keburukan kepada pria penggali kubur untuk menyetubuhi mayat wanita itu. Kemudian, timbullah nafsu syahwat si pria penggali kubur. Ia lalu mencopot pakaiannya dan kemudian memperkosa mayat wanita Ansor itu. Namun, setelah pria itu melampiaskan nafsu bejatnya, mayat si wanita seakan hidup dan terjadilah peristiwa gaib yang sangat mengerikan. Perbuatan pria cabul yang bejat ini, ternyata membuat Nabi Muhammad marah besar. Kisah ini nyata sebagaimana dijelaskan dalam kitab Durotun Nasihin fil Warsi wal Irsyad. Setelah pria bejat penggali kubur itu telah usai memperkosa si mayat wanita, ia lantas menangis dengan sedihnya atas peristiwa menakjubkan yang terjadi setelah ia menyetubuhi mayat si wanita. Tangisan si pria benar-benar sangat mengharukan dan bikin hati terenyuh. Suatu ketika, pria penggali kubur itu bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar juga ikut sedih dan menangis. Beliau kemudian membawa pria penggali kubur untuk sama-sama pergi dan mendatangi kediaman Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai, sahabat Umar lantas datang seraya ikut menangis. Nabi lalu bertanya, "Wahai Umar, kenapa kamu menangis?" Sahabat Umar menjawab, "Ya Rasulullah, sungguh di pintu itu ada seorang pemuda. Ia menangis dan tangisannya benar-benar membuat hatiku terharu." "Baik, suruh dia masuk," kata Rasul. Kemudian sahabat Umar mengajak pria penggali kubur yang tengah menangis untuk masuk menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah lantas menanyakan alasan kepada si pria itu kenapa dia menangis. Si pria kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, sebab saya menangis itu karena banyak sekali dosa-dosaku. Sedangkan aku sangat takut kepada Allah dan murkanya." Nabi bertanya, "Apakah kamu menyekutukan Allah?" "Tidak," jawab si pria. Nabi bertanya lagi, "Apakah kamu telah membunuh seseorang?" "Tidak," jawab si pria. Nabi berkata, "Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, sekalipun sebesar bumi 7 dan langit 7. Si pria berkata lagi, "Ya Rasul, dosa-dosaku itu lebih besar dari langit 7 ataupun gunung-gunung yang terpancang." Nabi bertanya, "Apakah dosamu lebih besar dari Al-Qursy?" Si pria menjawab, "Dosaku lebih besar dari itu." Nabi bertanya, "Apakah dosamu lebih besar dari Al-Arsy?" Si pria menjawab, "Dosaku lebih besar dari itu." Nabi masih bertanya lagi, "Apakah dosamu lebih besar dari ampunan dan rahmat Allah?" Petik 2. Si pria menjawab, "Allah lah yang maha besar dan maha agung." Nabi berkata, "Beritahulah aku apa sebenarnya dosamu itu." "Aku malu ya Rasulullah," jawab si pria. "Jangan malu kepadaku, kasih tahu aku apa sebenarnya dosamu itu," kata Nabi. Kemudian pria penggali kubur menjelaskan kronologi kisahnya. "Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang penggali kubur dan sudah bekerja selama 7 tahun. Suatu waktu ada wanita dari kaum Ansor yang meninggal dunia. Setelah dikubur, saya lalu bongkar kuburannya dan saya telanjangi dari kain kafannya. Saat itu aku telah dikuasai setan, lalu aku setubuhi wayat wanita itu. Namun secara tiba-tiba wanita itu berkata, 'Apakah kamu tidak malu kepada catatan Allah, di hari saat Allah kelak memancangkan kursinya untuk memberi keadilan? Kamu telah membiarkan aku telanjang bulat di tengah-tengah rintihan tangis orang-orang mati. Kamu tega membiarkan aku menghadap Allah dalam kondisi junub.'" Mendengar penjelasan perilaku bejat si pria penggali kubur itu, Rasulullah SAW lantas naik pitam. Beliau merasa marah dan langsung berkata kepada pria itu, "Wahai pendurhaka, pergilah kamu dariku, balasanmu adalah neraka." Mendengar jawaban Rasulullah SAW itu, si pria penggali kubur seraya bertambah kesedihannya.
Ia sangat sedih dikala kelak dimasukkan Allah ke dalam neraka. Benar-benar tidak disangka, bujukan nafsu dan kenikmatan sesaat ternyata telah membuatnya buta menempuh jalan dosa dan azab yang pedih. Pria itu lantas pergi meninggalkan Nabi lalu pergi menuju gurun pasir seraya menangis sedih. Tangis penyesalan dan kesedihan pria itu lantas membuatnya tidak makan, tidak minum, dan tidak bisa tidur selama 7 hari. Suatu waktu tubuhnya kian melemas. Ia kemudian bereba dan menyungkurkan wajahnya bersujud di suatu tempat. Ia lantas berkata seraya berdoa, "Ya Allah ya Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang penuh dosa dan kesalahan. Aku sudah datang ke pintu Rasul-Mu agar beliau mau memberi pertolongan kepadaku di sisi-Mu. Maka, ketika didengar begitu besarnya kesalahanku, beliau usir aku dari pintunya. Dan beliau enyahkan aku dari sisinya. Hari ini, aku datang ke pintu-Mu, ya Allah. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih kepada para hamba-Mu, harapanku hanya tinggal kepadamu, ya Allah. Jika tidak, maka silakan kirimkan api dari sisi-Mu, dan bakar aku dengan api itu selagi masih di dunia, sebelum Engkau bakar aku di akhirat-Mu, ya Allah." Setelah mendengar doa dan taubat sungguh-sungguh dari pria penggali kubur, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Malaikat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengirimkan salam untukmu." Rasul menjawab, "Dialah kedamaian, darinya kedamaian, dan kepadanya lah kedamaian akan kembali." Malaikat berkata, "Ya Rasulullah, Allah bertanya kepadamu, apakah engkau telah menciptakan hamba-hambaku?" Rasul menjawab, "Dialah Allah, yang telah menciptakan aku dan mereka." Malaikat berkata, "Apakah engkau memberi rejeki kepada mereka?" Rasul menjawab, "Dialah Allah, yang telah memberikan rejeki kepada mereka dan juga aku." Jibril berkata lagi, "Dia Allah bertanya, apakah kamu menerima taubat mereka?" Rasul menjawab, "Dialah yang menerima taubat hamba-hambanya dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka." Jibril berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadamu, telah aku kirim kepadamu seorang di antara hamba-hambaku, dan dia telah mengakui salah satu dosa-dosanya. Tapi kamu malah berpaling darinya dengan sangat, hanya sebab satu dosa saja. Maka betapa jadinya kondisi orang-orang yang berdosa kelak, manakala mereka datang dengan memikul dosa-dosa bagaikan gunung-gunung yang besar. Kamu adalah utusanku, aku utus kamu sebagai rahmat semua alam, maka jadilah kamu seorang yang penyayang terhadap orang-orang beriman, dan pemberi pertolongan kepada mereka yang berdosa, dan maafkanlah keterlanjuran hambaku. Sungguh aku benar-benar telah mengampuni dosanya." Mendengar firman Allah yang dibawa malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW kemudian mengirim beberapa utusan dari para sahabat untuk mencari pria penggali kubur. Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk menyampaikan berita gembira tentang ampunan Allah atas dosa-dosa si pria penggali kubur. Kemudian berangkatlah para sahabat untuk mencari pria penggali kubur itu. Akhirnya, pria penggali kubur itu berhasil ditemukan. Disampaikanlah kepadanya sebuah kabar gembira tentang kemaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa senang dan bahagianya pria penggali kubur itu mendengar kabar itu. Kemudian, para sahabat membawa pria penggali kubur itu untuk pergi menghadap Rasulullah SAW. Setelah sampai di kediaman Rasulullah, mereka para sahabat dan pria penggali kubur menjumpai Rasulullah tengah mengerjakan ibadah sholat maghrib. Mereka kemudian ikut sholat dan menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW. Namun, ketika Rasulullah membaca surat Al-Fatihah dan dilanjut membaca surat Al-Hakumut Takasur, yang artinya bermegah-megah telah melalaikanmu, lalu sampailah pada kata Hatta zurtumul makobir, yang artinya sampai kamu masuk kubur. Maka, tiba-tiba menjeritlah si pria penggali kubur itu sekeras-kerasnya. Kemudian pria itu akhirnya terjatuh ke lantai. Dan, ketika Rasulullah dan para sahabat telah selesai mengerjakan ibadah sholat maghrib, mereka kemudian mendapati pria itu telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Begitulah kisah taubatnya para pendosa yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa pria itu karena telah sungguh-sungguh bertaubat dan menyesali semua perbuatan dosanya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan si hamba sungguh ingin kembali untuk bertaubat kepadanya. Karena, hanya Allah lah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan lagi Maha Penyayang.